Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia Bapak Ibu guru hebat semuanya. Saya Airly Nur Ifasari, calon guru penggerak angkatan 9 dari Kabupaten Klaten. Dalam video kali ini saya ingin memaparkan koneksi antar materi modul 3.2 tentang pemimpin dalam pengelolaan sumber daya. Pertama, kesimpulan tentang apa yang dimaksud dengan pemimpin pembelajaran dalam pengelolaan sumber daya dan bagaimana pengimplementasiannya di dalam kelas, sekolah, dan masyarakat sekitar sekolah. Pemimpin pembelajaran dalam pengelolaan sumber daya adalah seorang pemimpin yang melakukan tindakan-tindakan dengan pendekatan berbasis aset. Pemimpin mampu mengenali dan menggali potensi dan kekuatan yang ada, kemudian memanfaatkannya untuk pembelajaran agar bisa optimal dan mendukung merdeka belajar. Cara pengimplementasian pemimpin pembelajaran dalam pengelolaan sumber daya di kelas dengan cara melibatkan murid dalam kepengurusan kelas, guru memberi pembelajaran yang berpihak pada murid, memanfaatkan ruang kelas dan sarana yang ada untuk kegiatan belajar mengajar, memanfaatkan rasa saling menyayangi untuk menjaga kekompakan kelas, memanfaatkan kesepakatan kelas untuk menjaga perilaku murid, berdoa dan bergotong royong, memanfaatkan lingkungan alam untuk sumber belajar, dan memanfaatkan sumber finansial yang ada untuk keperluan kebutuhan kelas. Cara implementasi pemimpin pembelajaran dalam pengelolaan sumber daya di sekolah dapat dilakukan dengan cara melibatkan seluruh warga sekolah dalam menyusun dan melaksanakan program sekolah, bekerja sama untuk meningkatkan kinerja dan menyelesaikan tugas tepat waktu, menggerakkan komunitas sekolah untuk mewujudkan visi bersama, memanfaatkan rasa saling menyayangi untuk menjaga kekompakan kelas, kebijakan sekolah untuk mengoptimalkan kegiatan ekstrakurikuler, kegiatan keagamaan untuk memperkuat iman, memanfaatkan sarana dan prasarana yang ada, memanfaatkan lingkungan sekolah untuk mendukung kegiatan pembelajaran, dan memanfaatkan sumber finansial untuk memenuhi sarana dan prasarana belajar murid. Selanjutnya, cara implementasi pemimpin pembelajaran dalam pengelolaan sumber daya di lingkungan sekitar sekolah dapat dilakukan dengan cara membangun relasi dengan masyarakat sekitar sekolah, bekerja sama dengan orang tua siswa dalam kegiatan sekolah, ikut mengembangkan kebudayaan di lingkungan sekitar sekolah, bekerja sama dengan polsek dalam sosialisasi ketertiban berkendara, bahaya narkoba dan miras, menanggulangi kenakalan remaja, dan lain-lain. Bekerja sama dengan industri sekitar untuk program sekolah. Bekerja sama dengan puskesmas atau PMI setempat untuk cek kesehatan, sosialisasi gaya hidup sehat, donor darah, dan lain-lain. Dan bekerja sama dengan pemerintah desa setempat untuk kegiatan perayaan Hari Besar Nasional, kegiatan sosial, dan lain-lain. 2. Hubungan pengelolaan sumber daya yang tepat akan membantu proses pembelajaran murid menjadi lebih berkualitas. Pengelolaan sumber daya yang tepat akan membantu proses pembelajaran murid menjadi lebih berkualitas karena kekuatan atau aset yang dimiliki sekolah dapat dimaksimalkan pemanfaatannya untuk mendukung proses pembelajaran agar berjalan lebih efektif dan efisien. Adanya keterlibatan seluruh warga sekolah dan 7 aset utama yang dimiliki sekolah yaitu modal manusia, fisik, sosial, lingkungan atau alam, finansial, politik, agama dan budaya dapat menunjang kemajuan proses belajar yang semakin hari semakin bisa ditingkatkan untuk menjadi semakin baik. Hubungan pengelolaan sumber daya yang tepat akan membantu proses pembelajaran murid menjadi lebih berkualitas. Ditinjau dari modal manusia, kepala sekolah, tenaga kependidikan, dan guru yang mandiri, reflektif, kolaboratif, inovatif, dan berpihak pada murid akan mendorong tumbuh kembang murid untuk menggali potensi atau kekuatan diri. Modal fisik. Sarana dan prasarana yang memadai akan menunjang pembelajaran murid menjadi lebih efektif.
Dari segi modal sosial, relasi yang baik dengan lembaga di sekitar lingkungan sekolah menjadi sarana sumber belajar murid. Modal finansial, pemanfaatan dana BOS untuk keperluan operasional atau sarana prasarana sekolah dapat menunjang proses pembelajaran yang berkualitas. Modal lingkungan atau alam. Lingkungan alam di sekitar sekolah dapat menjadi sumber belajar yang dapat dimanfaatkan untuk menunjang proses belajar yang kreatif. Modal agama atau budaya. Kegiatan pembiasaan dalam melaksanakan hal-hal positif dan keagamaan di sekolah dapat mengubah perilaku murid dan meningkatkan keimanan serta karakter murid. Dari segi modal politik, adanya keterlibatan guru dalam organisasi profesi dapat membantu meningkatkan keprofesionalitasan guru yang berimbas pada perubahan kualitas belajar murid. Adanya kewenangan atau kebijakan kepala sekolah dapat meningkatkan pembelajaran yang berpihak pada murid. Keterkaitan materi, Modul 1 dengan Modul 3.2. Modul 1.1, Guru sebagai pemimpin pembelajaran berperan untuk menuntun segala kodrat atau kekuatan murid dengan mengembangkan potensi yang dimiliki murid. Modul 1.2. Dalam mengelola aset atau kekuatan, guru sebagai pemimpin pembelajaran harus mengembangkan nilai-nilai mandiri, reflektif, kolaboratif, inovatif, dan berpihak pada murid untuk meningkatkan kualitas pembelajaran. Modul 1.3. Seorang pemimpin pembelajaran harus memiliki visi untuk melakukan perubahan ke arah yang lebih baik dengan berpikir berbasis kekuatan atau aset, atau disebut juga dengan paradigma inquiry apresiatif. Modul 1.4. Budaya positif diperlukan dalam menumbuhkan akhlak yang baik sebagai aset dalam modal budaya agar tercipta pembelajaran yang nyaman. Keterkaitan materi Modul 2 dengan Modul 3.2. Modul 2.1. Guru dapat menerapkan pembelajaran berdiferensiasi sesuai kebutuhan belajar murid sehingga dapat memaksimalkan potensi atau kekuatan yang dimiliki murid. Modul 2.2. Dalam mengelola sumber daya, seorang pemimpin perlu memiliki kemampuan sosial emosional yang baik sehingga semua keputusannya dapat dipertanggungjawabkan. Modul 2.3. Seorang pemimpin harus mampu menerapkan teknik coaching dalam melakukan semua tindakan termasuk dalam pengelolaan sumber daya yang ada di sekolah untuk memaksimalkan potensi sumber daya yang dimiliki. Keterkaitan materi Modul 3.1 dengan Modul 3.2. Pengelolaan sumber daya sekolah dapat dioptimalkan ketika seorang pemimpin mengambil kebijakan dengan memperhatikan paradigma, prinsip, dan langkah-langkah dalam pengambilan keputusan. Pemahaman konsep sebelum dan sesudah mempelajari Modul 3.2. Sebelumnya, saya selalu berpikir bahwa aset hanyalah sesuatu yang terlihat secara fisik, sehingga saya kurang maksimal dalam mengelola sumber daya yang lain. Saya juga sering memusatkan perhatian pada kekurangan atau masalah, tanpa melihat adanya kekuatan atau potensi yang mendukung. Sesudah mempelajari Modul 3.2, saya memahami adanya 7 aset utama yang dapat dikembangkan untuk membangun sekolah, yaitu modal manusia, fisik, sosial, lingkungan atau alam, politik, finansial, agama, dan budaya. Seorang pemimpin harus menggunakan pendekatan berbasis aset atau kekuatan untuk mengembangkan potensi yang dimiliki oleh sekolah. Pemikiran yang berubah. Ada 7 aset utama dalam pengelolaan sumber daya sekolah, yaitu modal manusia, fisik, sosial, politik, finansial, lingkungan alam, dan agama atau budaya. Guru sebagai aset utama atau modal manusia harus memiliki inovasi dan kreativitas dalam mengelola sumber daya yang ada untuk mewujudkan pembelajaran yang berkualitas.
Murid yang heterogen merupakan aset berharga jika diberikan pembinaan yang tepat. Pengelolaan sumber daya lebih maksimal menggunakan pendekatan berbasis kekuatan atau aset, bukan pendekatan berbasis kekurangan atau masalah. Terima kasih Bapak dan Ibu guru hebat yang sudah menyaksikan video ini. Semoga bermanfaat. Salam tergerak, bergerak, dan menggerakkan. Salam guru penggerak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.